Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alan nasa syu'uban wa qabaila lita'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin peserta Ramadan yang saya sayangi, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, yang berbahagia ini, kita bisa bertemu walaupun dalam keadaan yang tidak bertatap muka, tapi lewat udara. Marilah kita selalu senantiasa mengucapkan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan manfaat mulai di dunia maupun manfaat di yaumul akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin peserta Ramadan yang saya sayangi, bagaimana keadaan puasa di bulan Ramadan? Aktivitas kita bagaimana? Saya harap kita mohon kepada Allah semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengerjakan amalan-amalan di bulan puasa dengan penuh hikmah dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikitnya saya sampaikan terkait dengan amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ubudiyyah kita pada Allah Subhanahu wa taala, yakni tentang kewajiban kita mengerjakan sholat, di mana sholat merupakan bagian-bagian daripada rukun Islam sing jumlahe ana 5. Yang pertama, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, mengerjakan sholat. Yang ketiga, kita mengeluarkan zakat. Yang keempat, kita melaksanakan puasa. Yang terakhir, kita menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, di mana sholat ini memiliki arti pendek dan arti secara panjang. Artinya arti secara bahasa dan arti secara istilah. Secara bahasa, doa artinya bagian daripada sholat. Maksud saya, sholat secara bahasa artinya adalah doa. Kemudian, sholat secara istilah yakni suatu amalan kita kepada Allah yang dimulai dengan takbiratul ihram, bacaan takbir Allahu Akbar, dan diakhiri dengan lafaz salam, assalamualaikum warahmatullah. Salat merupakan perintah Allah yang wajib kita kerjakan. Salat fardu, salat wajib, sebagaimana firman-Nya Allah, aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tunaikan sholat karena sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin adik-adik peserta Ramadan yang kami sayangi, selama kamu itu sholatnya baik, sholatnya tepat waktu, berarti tingkah lakumu juga baik. Nek awakmu kene ninggalne sholat, berarti awakmu kene ninggalne perkara sing dikongkon yang diperintah oleh Allah. Berarti kamu juga lalai dalam belajar. Berarti kene ya telat sekolah, telat makan. Nah itu, selama kamu mengerjakan sholatnya itu baik, maka perbuatan-perbuatan yang lain juga akan baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selama kamu mengerjakan sholat, maka tidak ada perampokan,
tidak ada pencurian, tidak ada kata bermalas-malasan. Semuanya kamu menjadi anak yang pandai, anak yang tepat waktu, khususnya dalam mengerjakan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat merupakan tiangnya agama. Awak ngerti bendera, bendera nang sekolah kae, nek tiangnya kuat, bendera ini tidak akan jatuh. Begitu juga kamu mengerjakan sholat, maka hatimu, tiang hatimu, maka tetap teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatu imaduddin. Sholat merupakan tiangnya agama. Sholatmu jejak berarti agamamu juga jejak. Orang itu. Tetapi perlu kita ketahui dari itu semua, sebelum kita melaksanakan sholat, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan harus kita laksanakan. Di antaranya adalah syarat wajib sholat harus tahu, syarat sahnya sholat juga harus tahu. Yang pertama, syarat sahnya sholat, sesuatu yang menyebabkan sholatnya itu dapat dikatakan sah, diterima, diridhoi oleh Allah. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah harus waktu masuknya sholat. Jadi nek jam 8 esuk kayak orang mulai sholat duhur, jam setengah sama bumi orang oleh sholat subuh dan lain sebagainya. Tahu waktunya sholat. Jadi syarat yang pertama masuk waktu sholat. Syarat yang kedua adalah bersuci dari hadas dan najis. Toharoh. Toharoh yang perlu kita tekankan di sini, yang wajib kita ketahui dan harus kita laksanakan, yakni bersuci dari dua hal. Di mana toharoh ini secara bahasa memiliki arti bersuci, sedangkan secara istilahnya memiliki arti bersuci dari dua hal, yakni bersuci dari hadas maupun najis agar kita bisa mengerjakan suatu amalan ibadah, khususnya sholat tadi. Bersuci dari hadas maksudnya sesuatu yang berkaitan dengan diri manusia sing bendino awake dhewe lakoni. Contone buang air kecil, buang air besar. Beol tahu? Tahu. Kentut pernah? Nah, bersentuhan kulit yang bukan muhrim, contohnya ngene, awakmu karo kancamu, kamu sudah balik, sudah pernah bermimpi basah, pernah mengeluarkan darah haid. Ketika kamu sudah berwudu, kamu bersentuhan, maka ini harus berwudu ulang. Maka ini dikatakan sebagai hadas kecil. Menyentuh kemaluan, kemaluanmu sendiri. Ada syarat tidak membatalkan. Yang pertama adalah ini telapak tangan. Kalau ini menyentuh kemaluan, ini tidak membatalkan selama itu tidak yang telapak tangan. Walein mas saya. Kebalikannya ini tidak menyentuh tidak membatalkan, tetapi kalau ini membatalkan. Ulangi, maaf. Ini membatalkan, yang ini yang tidak membatalkan. Sing rupane ireng tidak membatalkan, sing rupane putih yang ini berarti membatalkan. Itu bersuci dari hadas. Bagaimana kalau kita mengalami hal demikian? Maka kita wajib mengerjakan wudu.